mereka tak berhasil menghasut anak muda untuk merasuki dan menghancurkan atau menggulingkan Turki Utsmani hanya karena kekuatan dan keberanian Sultan Abdul Hamid beserta orang kaum mukminin yang lainnya. Apa kata beliau? Kita susupi orang-orang kita yang masuk ke dalam Islam pura-pura dan kemudian bekerja di istana kerajaan. Yang ketiga, kita susupi orang-orang pemuda-pemuda yang wajib militer ini dengan otak-otak sekuler kita. Akhirnya apa? Dia bangunlah sistem pemerintahan yang lain, baru kemudian dia gulingkan kerajaan Turki Utsmani, Daulah Utsmani. Tergulingkan Turki Utsmani, hilang. 1924 akhir. Hancur Turki Utsmani. Naik di situ sistem pemerintahan yang baru, yang sistem pemerintahan tidak lagi sistem kerajaan tapi republik. Siapa orang pelopornya Bapak Ibu? Kemal Atatürk, yang sampai hari ini dicaci dimaki orang. Setelah Kemal Atatürk naik menjadi seorang pemimpin, disingkirkannya Bapak Ibu semua nilai-nilai keislaman tadi. Apa yang terjadi? Mohon maaf, tak perlu berjilbab, tak perlu azan pakai bahasa Arab. Azan boleh tapi pakai bahasa Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallahu mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen batu bata batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari satu buku yang dikarang oleh Al-Amir Syakir Arsalan. Judul bukunya unik, tapi ini sangat menggelitik dengan keadaan kita hari ini. Beliau menuliskan judul buku ini, Mengapa Kaum Muslimin Mundur. Dalam bahasa lain, apa penyebab kemunduran umat muslim hari ini? Pada abad ke-20 dan pada abad ke-19 dan abad ke-20, seorang ulama besar bernama Rashid Ridha telah menyampaikan persoalan ini kepada khalayak ramai dan dalam perkumpulan para ulama-ulama dunia yang sangat terkenal ketika itu. Beliau mengatakan, mengapa umat muslim hari ini mengalami kemunduran? Apa sebab-sebab kemunduran umat muslim itu? Dia banyak sebab dia. Oleh para ulama ditulis berbagai macam dengan berbagai macam pandangan. Saya mengambil dari pandangan beliau Al-Amir Syakib Al-Arsalan ini. Beliau sangat objektif dalam menulis buku ini. Beliau tak katakan terlebih dahulu apa sih yang menjadi penyebab kemunduran umat muslim. Tapi beliau sampaikan dalam buku ini kemajuan-kemajuan yang terjadi pada diri umat muslim pada masa dia. Ini unik. Tujuannya adalah untuk mengambil perbandingan. Sudah sejauh mana perkembangan Islam itu sebenarnya pada masa dahulu. Beliau menuliskan pada masa sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kaum orientalis bernama Montgomery Watt, dalam bukunya, judul bukunya adalah The Golden Age of Islam. Bapak Ibu tahu Golden Age of Islam itu? Bahasa awaknya masa kejayaan Islam. Jadi Islam ini Bapak Ibu pernah mencapai masa puncak kejayaan.
Kapan pada masa puncak kejayaan Islam itu? Tepatnya pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puncak kejayaan dari segi spiritualitas. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan pernah tertipu dengan keadaan zaman. Islam punya masa kejayaan atau berada pada puncak kejayaan itu, pada masa keemasan itu, dari segi keilmuan, bukan hanya segi ibadah saja, tapi dari segi keilmuan, sampai pada masa akhir daripada Daulah Abbasiyah, pada masa lebih tepatnya masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Begitu juga pada masa Malik bin Marwan, begitu juga pada masa Marwan. Pada masa ini umat muslim berada pada puncak kejayaan. Apa yang tak dimiliki oleh umat muslim pada saat itu? Tak ada. Semuanya dimiliki. Bahkan semua para ilmuwan-ilmuwan itu muslim. Tak ada yang tak muslim. Ini nanti ada kaitannya Bapak Ibu. Semua itu muslim. Tak ada tak muslim. Al-Farabi muslim, Ibnul Hayyan muslim, Ibnu Asyakir muslim, namanya Ibnu semua, Ibnu Rusdi, Ibnu Khaldun muslim semua, Ibnu Sina muslim, Ibnu Qudama muslim, semua muslim. Bahkan ada orang yang menjuluki Marco Polo. Sebagian orang mengatakan Marco Polo itu nama samaran. Nama Islamnya ada. Dan termasuk salah satu penjelajah pertama di dunia. Dan itu ternyata muslim. Nah, ini juga menjadi poin bagi kita Bapak Ibu. Dan pelayar pertama muslim. Penemu bola lampu muslim. Al-Jabar muslim. Sekian banyak ilmuwan muslim pada masa itu tumbuh, yang berpusat di dua kota. Satu di Baghdad, yang satunya lagi di Kufah, Irak. Maka oleh para ahli ilmuwan hari ini, kemunculan Islam atau peradaban Islam ketika itu muncul pada masa Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah yang berada di Irak, yang berada di Damaskus. Yang kedua berada di Daulah Abbasiyah yang berada di Irak. Syam, Damaskus, Kufah, Irak. Di sini bermunculan para ilmuwan-ilmuwan muslim. Tapi lihat latar belakang munculnya para ilmuwan muslim tadi. Kita ambil Imam Nawawi, kita ambil Imam Al-Ghazali, kita ambil Sayyid Nursi, ilmuwan-ilmuwan terkemuka dunia yang diakui oleh tokoh-tokoh dunia, ilmuwan-ilmuwan dunia, baik barat, baik muslim maupun tak muslim dia, baik muslim maupun ateis, dia tak beragama dia, mereka mengakui Pak. Tapi coba perhatikan dari sekian banyak para ilmuwan muslim tadi, siapa di antara mereka yang tidak hafal Al-Quran? Tak ada. Siapa di antara mereka yang tidak hafal Al-Quran? Tak ada. Semuanya hafal Al-Quran. Dan rata-rata paham Al-Quran. Kita ambil satu saja. Ibnu Rusdi, penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang hari ini buku itu dibaca oleh para santri-santri di pondok-pondok mereka. Nama kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, tentang fikih 4 mazhab. Di dalam buku tersebut dituliskan sekian berbagai macam persoalan. Dan di dalam persoalan tersebut beliau uraikan sesuai dengan pandangan mazhab-mazhab tertentu. Bayangkan uniknya, beliau itu ahli fisika. Ahli fisika. Tapi sebelum menjadi ahli fisika, beliau sudah hafal Quran dulu. Uniknya, ulama zaman dahulu, selain daripada hafal Quran, ahli di bidang fisika, ternyata juga ahli di bidang-bidang yang lain. Ibnu Hayyan, kemudian Ibnu Sina, penemu alat bedah, hafal Quran, menulis buku tebal. Saya punya buku tersebut. Judul buku yang dikarang oleh beliau itu adalah At-Tib, tebal sekali, entah berapa ribu halaman itu. Tebalnya segini Bapak Ibu, sebesar
aqua ini tebal. Tebal buku dia tak dibagi-bagi, dijadikan satu. Dijilid. Jilidnya bentuk jilid jahit zaman dulu. Setebal ini, bukan setipis ini ya, setebal ini. Tapi dia hafal Quran. Dan ternyata tidak hanya pada segi ilmu kedokteran, dan beliau juga bisa pada ilmu-ilmu yang lain. Artinya apa? Umat muslim pada masa itu, mereka sampai pada puncak kejayaan bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Kita rujuk pertama kepada tradisi keilmuan muslim pada masa itu. Tradisi ilmuwan muslim pada masa itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama tradisinya adalah mereka sangat ingin tahu terhadap keadaan ketika itu. Yang kedua, selalu ingin menggali potensi-potensi yang nampak di pandangan oleh mereka. Yang ketiga, mereka mengkaji Al-Quran itu sampai mereka tahu isi-isi dalam Al-Quran tersebut dan mereka kembangkan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para ilmuwan ketika itu sadar yang menjadi persoalan ketika itu adalah bagaimana Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW berisikan masa hari ini dan masa yang akan datang. Sampai di sini paham maksudnya? Maksudnya adalah Al-Quran itu bisa membawa hari ini dan yang akan datang. Artinya bagaimana pikiran mereka ketika itu, keberadaan Al-Quran selaras dengan perkembangan zaman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Bayangkan pikiran para ulama terdahulu memikirkan bagaimana Al-Quran ini bisa selaras dengan zaman, dengan ternyata mereka mencari tahu. Bukan berarti Al-Quran tak selaras dengan zaman, kemudian mereka harus cari, bukan. Tapi saking hebatnya Al-Quran tersebut, setiap masa punya orangnya. Setiap orang punya masanya yang menggali Al-Quran tersebut. Setiap masa. Dan ketika mereka menggali Al-Quran bertemu, dan mereka berada pada posisi yang berbeda dengan masanya. Kita ambil contoh hari ini. Bermunculan juga hari ini orang-orang yang bertadabbur dengan Al-Quran, tapi sedikit. Tidak di Asia, tapi di daerah Eropa sana. Bermunculan ilmuwan-ilmuwan Eropa yang ternyata mereka berlatar belakangkan tidak Islam. Kemudian sebagian mereka ateis, tapi mereka mencoba mengkaji apa yang tersembunyi di balik Al-Quran. Mereka temukan keagungan Al-Quran dari keilmiahan dan ma'rifahnya dan kelebihannya, sehingga menjadi satu keilmuan yang keilmuan tersebut berharga bagi dunia. Kita ambil contoh pesawat terbang. Kita ambil contoh ilmu astronomi. Seorang penemu astronomi itu, ada seorang pemuda bernama Neidel Gauson masuk Islam. Dia kaji dulu ayat-ayat astronomi itu. Setelah dia mempelajari ilmu astronomi dalam keateisan dia coba kembali bertemu dan mencari tahu tentang Islam. Kemudian dia berdiskusi dengan seorang ulama muslim di Eropa, dan dia temukan kalimat astronomi itu yang tidak secara letterlek, tapi pembahasannya sudah dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Apa kata dia? Berarti kitab yang Anda pegang adalah kitab yang paling benar, kata dia. Semenjak itu dia bersyahadat kepada Allah. Artinya apa? Posisi umat muslim ketika itu, pada masa dahulu, di masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, tidak bisa diragukan kedekatan mereka dengan Al-Quran. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada sebab hari ini kemunduran umat muslim? Ada. Maka disampaikan oleh beliau, mengapa kaum muslimin mundur hari ini? Bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Kita lihat.
Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla idza arada an yuhlikal qauma." Kata Nabi, ketika Allah berkeingin menghancurkan satu kaum atau berkeingin menghancurkan seorang hamba, naza'a minhu al-haya, akan Allah hilangkan dari diri dia rasa malu. Fa idza naza'a minhu al-haya lam talqahu illa muqitat, kata Allah. Ketika Allah mengambil atau membinasakan seseorang, mengambil dan mencabut rasa malu dari diri dia, jika rasa malu sudah dicabut darinya, maka kamu akan mendapatinya dalam keadaan yang sangat dibenci oleh Allah. Fa idza lam yakun talqahu illa muqitan mumaqqatan, kata Allah. Nuzi'at minhul amanatu. Fa idza nuzi'at minhul amanatu lam talqahu illa khainan, kata Allah. Maka ketika kebencian Allah sudah ada pada diri mereka, maka Allah akan mencabut dan dicabut dari dia amanah. Dan jika amanah telah dicabut dari dirinya, maka kamu tidak akan mendapatinya kecuali dalam keadaan tertipu dan menipu. Nanti 3 poin ini Bapak Ibu yang menjadi poin utama kita. Apa kaitannya dengan yang masa dahulu? Kemajuan umat muslim masa dahulu, kejujuran menjadi poin penting bagi mereka. Kedekatan mereka dengan Al-Quran menjadi poin penting bagi mereka. Kita tak sampaikan permasalahan eksternal. Oh, dulu hancurnya umat muslim kan dibombardir, Pak Ustaz. Ya, betul. Banyak negara-negara asing bekerja sama, betul. Amerika, Perancis, maaf, waktu itu Amerika tidak ikut campur. Perancis, Jerman, Inggris kerjasama dengan Saudi Arabia, 4 negara. Barulah kemudian setelah tergulingkan bercampur masuklah ketika itu Amerika untuk menghancurkan umat muslim, 5. Tapi ada tapinya. Setelah umat muslim jauh daripada nilai agama, Turki Utsmani hancur paling terakhir. Daulah Utsmaniyah itu hancur paling terakhir. Pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid yang kedua, berbagai macam berbondong-bondong orang Yahudi dari berbagai negara datang untuk mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid, beri kami tempat di Palestina sejengkal saja. Tapi apa kata Sultan Abdul Hamid? Aku tak akan memberikan sekalipun taruhannya nyawa. Apa kata kaum Yahudi? Dipanggilnya para kibarak itu, para pembesar-pembesar Yahudi dari Jerman, Prancis, Inggris datang ke Turki dan mereka melakukan perkumpulan kecil. Dan mereka katakan dalam perkumpulan tersebut, tidak mau Sultan Abdul Hamid memberikan tanah Palestina kepada kita, meskipun sedikit. Apa jawaban daripada mereka? Kita hancurkan termasuk sak Turki ini, kata orang Jawa. Sampai kalau perlu Turki ini kita hancurkan. Kata mereka, bagaimana cara menghancurkannya? Kalau jihad tak bisa kita. Kalau kita berperang kita tidak bisa menang. Pertama yang dilakukan oleh mereka, dikumpulkanlah para anak muda Turki itu, dihasut mereka, diberikan beasiswa oleh orang-orang yang berkumpul tadi untuk sekolah dulu. Sekolah kemana? Mereka sekolah ke Eropa. Ada yang ke Amerika, ke Belanda, ke Australia, ke Perancis, ke Inggris, ke Jerman. Di situ dulu disekolahkan. 4 tahun kemudian balik, dikumpulkan kembali yang tadi sudah disekolahkan. Mereka lakukan demonstrasi kepada Sultan Abdul Hamid II. Berada di depan gedung yang sekarang dikenal Masjid Hagia Sophia. Berada di depan tersebut, mereka berkumpul anak muda yang sudah mereka lakukan provokasi melalui media tertulis, media cetak. Mereka sebarkan bahwa Sultan Abdul Hamid ini tak baik, pemimpin yang tidak amanah dan lain sebagainya. Dibawa, Pak. Semua para anak muda ini, lebih kurang 2000-an lebih, berada di depan Masjid Hagia Sophia, yang ketika itu bersiap untuk mendemo Sultan Abdul Hamid. Apa kata
kata Sultan Abdul Hamid II? Ini tanah nenek moyangku. Disampaikan dalam pidatonya. Akhirnya apa? Dari sekian banyak pidato yang disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid, hanya tinggal 50 orang saja yang tetap istiqomah dalam demonstrasi kepada Turki. Yang pada akhirnya ke-50 ini ragu untuk melakukan demonstrasi terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Singkat cerita kembali, apa kata mereka orang yang berkumpul tadi? Mereka tak berhasil menghasut anak muda untuk merasuki dan menghancurkan atau menggulingkan Turki Utsmani hanya karena kekuatan dan keberanian Sultan Abdul Hamid beserta orang kaum mukminin yang lainnya. Karena ketika itu Bapak Ibu, umat muslim masih berada dalam kekuatan yang tangguh, yang masih kuat. Hanya saja ketika itu, apa yang dilakukan oleh 4 orang yang berkumpul tadi, termasuk salah satu pembesarnya adalah Theodor Herzl. Apa kata beliau? Kita susupi orang-orang kita yang masuk ke dalam Islam pura-pura dan kemudian bekerja di istana kerajaan. Satu. Yang kedua kata dia, kita susupi anak-anak mereka, kita cekoki anak-anak mereka untuk belajar keluar. Yang ketiga, kita susupi orang-orang pemuda-pemuda yang wajib militer ini dengan otak-otak sekuler kita. Itu yang dilakukan oleh mereka. Akhir cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, butuh waktu perjuangan yang panjang sampai 3 perubahan pemimpin pada masa itu. Sultan Abdul Hamid meninggal, diganti oleh anaknya, diganti oleh anaknya lagi. Pada masa anaknya yang kedua inilah Bapak Ibu sudah tak sanggup lagi Daulah Utsmaniyah bertahan, yang ketika itu dipimpin panglima perangnya adalah Kemal Atatürk yang melakukan kerjasama dengan negara-negara tertentu yang memang sengaja untuk menghancurkan Islam. Habislah Islam. Tapi ingat, yang kita harus lihat adalah bukan sebab daripada luarnya, tapi kita lihat sebab daripada dalamnya. Berapa banyak anak-anak muda Islam ketika itu yang berkhianat kepada Turki Utsmani, yang mereka berkhianat kepada Turki Utsmani. Berapa banyak anak-anak atau anak-anak muda ketika itu yang tidak memiliki rasa malu ketika mereka bermaksiat. Apa yang dilakukan pada masa kepemimpinan setelah Sultan Abdul Hamid II? Terjadinya atau maraknya kemaksiatan merajalela di tengah kaum anak muda ketika itu. Pengaruh pemikiran siapa? Pengaruh pemikiran liberal dan kaum sekuler yang datang dari Eropa yang dibawa oleh kaum Yahudi. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, kata Nabi, maka Allah akan angkat dari diri mereka rasa malu. Sekarang kita lihat, betulkah rasa malu itu menjadi persoalan kita hari ini? Kita perhatikan. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna sab'ah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Kita lihat hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam berbagai macam hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW hari ini, orang-orang hari ini bermunculan kemaksiatan di mana-mana. Perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia hari ini tidak mencerminkan sebagai seorang muslim dan mukmin. Apa contoh yang paling nyata di hadapan kita hari ini? Ketika koruptor korupsi 237 triliun atau 200 lebih triliun hanya dihukum sebanyak 6 tahun. Itu menjadi persoalan kita hari ini. Betapa bodohnya, betapa tak punya rasa malunya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan beliau istiqomah dalam penyampaian beliau. Apa beliau kata? Kok seringan ini? Kalau perlu dimatikan tuh orang. Sampai di sini paham Bapak? Kok seringan ini hukumannya?
Artinya apa? Itu akan semakin membuat orang tidak malu untuk korup. Makanya Bapak Ibu, ada salah seorang pernyataan dari politikus itu, kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung. Itu dia terjadi, Pak. Maka dia tak tanggung-tanggung kalau korupsi, karena hukumannya sama, kata dia. Hukumannya sama, dijatuhi 6 tahun penjara dengan jumlah yang dikorupsi 200 lebih triliun atau 200 triliun lebih. 200 triliun kira-kira membangun Masjid Jamiatul Zahidin jadi apa? Bukan lagi jadi itu. Untuk 70 tahun ke depan belum tentu habis itu duit itu. Kalau cuma itu aja, jamaahnya cuma ini saja, mungkin 70 tahun ke depan gak akan habis itu duit 200 triliun. Rasa malu tak ada lagi. Yang kedua, kasus terbaru. Seorang perempuan berzinah di tengah jalan, berhubungan badan, ditemukan oleh Satpol PP, dibiarkan, Pak. Saya bilang, tak rasa malu. Ini tolong yang Satpol PP dicopot kalau tidak, kalau takut ya Tio ya. Tapi ini dah langsung pula. Bayangkan, Pak. Mereka tak malu lagi berzina di depan umum. Mereka tak malu lagi mohon maaf. Tidak ada rasa malu. Itu Muslim. Satu ketika dia berkerudung, satu ketika dia tak berkerudung. Mereka berzina di depan umum. Tak ada rasa malu. Mencuri tak lagi takut mereka. Tak punya rasa malu. Mereka melakukan kecurangan tak punya rasa malu. Mereka tak malu kepada Allah. Mereka tak takut kepada Allah. Malu itu salah satu kunci yang paling dasar untuk takut kepada Sang Pencipta. Loh, ini kita nggak punya rasa malu, gimana mau punya rasa takut? Orang kita tak punya rasa malu. Maka kata Nabi, orang hari ini, kata Nabi, tidak punya rasa malu. Kelak umat Muslim, kata Nabi, tidak punya rasa mereka tak malu korupsi. Mereka tak malu lagi melakukan pengkhianatan. Mereka tak malu melakukan kecurangan. Mereka tak malu melakukan penipuan. Coba lihat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baru-baru ini teman kita tertipu. Dan mereka dihipnotis. Kalau bahasa dia dihipnotis. Baru dapat uang 150 juta. Baru keluar dari bank. Baru keluar dari bank. Akhirnya yang terjadi, ada orang yang menelpon, tertipulah 47 juta. Coba bayangkan. Artinya apa? Tak malu orang hari ini melakukan penipuan dengan berbagai macam hal. Kenapa? Apa alasannya? Nanti kita lihat alasannya. Alasannya kata para ulama, penyebab kemunduran umat Muslim juga cinta terhadap dunia. Tidak kemana-mana perginya, cuma satu saja, cinta terhadap. Itulah yang menyebabkan lemahnya umat Muslim hari ini. Goyang dengan duit. Makanya saya katakan Bapak Ibu, mohon maaf. Sekuat-kuatnya iman seseorang, kalau dah menengok duit itu yang cukup merah semua itu, goyang juga dibuatnya. Tapi kita punya ulama yang kuat, yang gagah, yang bagus. Ketika ditawarkan 1 triliun kepada beliau, beliau tolak mentah-mentah. 1 triliun. Tapi coba itu, mohon maaf. Nah, itu disodorkan kepada sebagian kalangan. Waduh, Masya Allah. Dijualnya pun bisa. Nah, coba bayangkan, Pak. 1 triliun. Ya bagaimana? Bukan sedikit 1 triliun itu. 2 miliar aku tolak. 100 miliar aku pikir. 1 T aku simpan, kata dia. Nah, coba bayangkan. Tapi kita masih punya orang-orang yang baik, yang berani dan gagah, dan menolak mentah-mentah. Apa kata mereka? Jangan kalian campuri urusan kami, tapi ini kami kasih uang 1 triliun. Apa kata dia? Lebih baik nyawaku taruhannya, kata dia. Coba bayangkan, Pak. Kalau kita punya ulama gagah seperti ini, Buya Hamka diminta untuk tidak ikut campur dalam urusan kenegaraan, dipenjara sampai mati. Akhir hayatnya apa? Yang memenjarakan meninggal, yang menyolatkan yang dipenjara. Buya Hamka dipenjara karena mengkritik pemerintah, meninggal presidennya, yang tukang solatkan Buya Hamka. Nah, coba bayangkan. Kita butuh ulama yang seperti itu, Pak. Kita butuh ulama yang seperti itu.
Maka yang kedua, pada sisi yang lain, pada kata ulama yang lain, penyebab kemunduran umat muslim hari ini sedikitnya nilai-nilai pejuang dalam diri umat muslim hari ini. Kita ambil contoh Mbah Hashim Al-Asy'ari, dalam keadaan yang begitu terjepit tentang baik umat muslim dengan umat-umat yang lain, dijajah oleh Belanda, beliau keluarkan fatwa resolusi jihad namanya. Fatwa itu tentang fatwa jihad. Yang berjihad melawan penjajah Belanda, mereka masuk surga, matinya mati syahid, kata beliau. Siapa dia? Mbah Hashim Al-Asy'ari. Siapa Mbah Hashim Al-Asy'ari? Pendiri Nahdlatul Ulama. Jihadnya apa? Resolusinya apa? Fatwanya apa? Jihad. Yang ketika itu beliau katakan, ketika perintah jihad itu keluar, semua orang berjihad, siapapun dia, Muslim dari kalangan manapun dia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, turun untuk berjihad. Sekarang kalau misalkan kita jihad, kira-kira ada enggak yang mau jihad? Gimana mau jihad? Duit sudah dapat, apa yang mau dijihadkan? Baru diajak demo, besok malam diajak makan, ada selesai, tak jadi demo karena sudah duduk, sudah diajak makan. Nah, ini terjadi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita miris dengan anak-anak muda kita hari ini. Begitu gagahnya dengan lantangnya mereka katakan, kami menolak kemungkaran, kami menolak kemaksiatan. Ketika diajak duduk, hilang cerita semua, hilang cerita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya apa? Kembali kepada poin kita, rasa malu, kata Nabi, tak ada lagi. Rasa malu hilang dari diri mereka. Mereka sudah tidak malu bermaksiat, mereka sudah tidak malu berzina, mereka tidak malu melakukan perbuatan dosa, mereka tak malu lagi melakukan dosa-dosa besar, mereka tak malu lagi melakukan kecurangan dalam berbagai macam muamalah, baik dalam pasar, dalam politik, dalam pendidikan dan lain sebagainya. Mereka tak malu melakukan noda-noda kotor seperti itu, kata Nabi. Artinya apa? Satu, kata Nabi, rasa malu akan hilang dari diri umat muslim itu sedikit demi sedikit. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika rasa malu sudah diangkat oleh Allah, maka rasa takut pun akan diangkat oleh Allah. Artinya apa? Sudah tidak ada rasa malu, dan kemudian muncul tidak ada lagi rasa takut dalam diri mereka untuk melakukan dosa. Inilah kata Nabi nanti, kelak yang namanya dosa itu di hadapan umat muslim itu seperti pasir, di mana-mana bisa ditemukan. Artinya apa? Saking banyaknya pelaku maksiat. Nah, sekarang Bapak Ibu tengoklah, berapa banyak manusia yang melakukan maksiat terang-terangan hari ini. Yang tadinya prostitusinya tertutup, sekarang sudah online, makin terang-terangan, siapapun bisa akses. Jangankan yang tua, yang muda-muda pun bisa akses. Jangankan yang muda, anak kecil pun tahu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan hari ini, mudah. Yang kedua, kata ulama, kata Nabi dalam hadisnya yang kedua, yang menyebabkan dihancurkannya satu kaum dan menjadi sebab kemunduran umat muslim hari ini, hilangnya dari diri mereka sifat amanah. Bahasa lainnya, munculnya para pengkhianat-pengkhianat. Ini Bapak Ibu agak keras sedikit nih. Kalau dah kita berbicara tentang pengkhianat Bapak Ibu, ini dah paham kita bersama Bapak Ibu. Turki Utsmani disusupi oleh anak muda yang muslim yang masuk ke dalamnya, yang mereka semua sudah hilang nilai-nilai keislamannya, yang mereka belajar ke Eropa, yang hilang nilai-nilai agama. Masuk ke dalam tatanan kepemerintahan, mereka rusak pemerintah tersebut. Pada masa Turki Utsmani. Ini baru masa Turki Utsmani yang masih sangat dekat dengan orang-orang yang saleh ketika itu. Dan masih ada kerajaan Islam. Itulah dia Turki Utsmani. Uniknya, sudah bisa masuk dalam sistem kepemerintahan ketika itu
anak-anak yang belajar keluar dan masuk ke dalam dan memegang tampuk pemerintahan atau menjadi bagian daripada pemerintahan tersebut. Apa yang mereka tanam? Pengkhianatan terhadap nilai-nilai keislaman. Mereka tanamkan nilai-nilai sekuler pada diri mereka. Mereka tanamkan nilai-nilai sekuler dalam sistem kepemerintahan mereka. Pada masa Turki Utsmani goyang. Yang tadinya bersepakat ingin meninggikan li'ila'i kalimatillah, goyang. Kita ambil contoh. Apa yang paling kelihatan ketika itu Bapak Ibu? Nilai sekuler yang tertanam dalam diri mereka. Apa kata mereka? Setiap anak-anak dari para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam Daulah Turki Utsmani ketika itu di akhir kepemimpinan setelah Sultan Abdul Hamid, para pemimpin-pemimpinnya belajar memperkaya diri. Pertanyaannya, ketika memperkaya diri mereka terpesona dengan apa itu berarti? Duit lagi. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita lihat ada masjid-masjid yang berantem pengurusannya itu Bapak Ibu. Itu uniknya, saya bingung itu. Apa yang mau mereka cari itu sebenarnya? Duit di masjid itu seberapa banyak sampai mereka harus berebut mencari duit di masjid? Kadang-kadang saya bingung. Pokoknya aku yang harus jadi ketua masjid. Mungkin dikiranya masjid itu duitnya banyak. Oh mungkin. Banyak kok duitnya, 5 miliar itu. Oh itu toh. Nah kalau dah begitu kita dah paham. Ternyata banyak yang tersembunyi dan terselubung. Apa itu? Banyak orang-orang yang memanfaatkan masjid untuk mencari duit melalui proposal. Coba. Ujung-ujungnya apa itu? UUD. Ujung-ujungnya duit. Maka kalau orang yang tak punya duit ngurus masjid, tak usahlah ngurus masjid lagi. Nanti ujung-ujungnya cari duit. Kenapa kita katakan demikian? Itu kejadiannya. Itu kenyataannya. Mereka jadikan masjid itu kambing hitam. Nah, ini kejadian nyata Bapak Ibu. Dibuatnya 2 proposal atas nama masjid yang sama. Dibuatnya proposal itu 2, nama masjidnya sama. Yang satu musola, yang satu di masjid. Orang berpikir ini pasti berbeda, karena yang satu masjid, yang satu musola. Ternyata satu. Dibuatlah penanggung jawabnya beda-beda. Yang musola lain orangnya, yang masjid lain orangnya. Tapi satu komplotan. Cairlah duit itu 60 juta. Bagi-bagilah tuh. 30 juta kasih ke masjid, 30 juta mereka bagi. Astagfirullahaladzim. Dalam hati saya hina sekali lah manusia cuma 30 juta. Hidupnya cuma sekitar itu. Dan yakinlah bakal 30 juta tuh apalah rasanya Bapak Ibu. Duduk di warung kopi habis tuh. Di warung kopi habis. Apalagi sekarang. Tengoklah harga kopinya aja meroket sekarang. Harga kopi aja meroket. Apalagi dah mau mendekat Ramadan nih. Semua meroket sekarang. 30 juta habis dalam satu hari saja itu. Tidak akan bertahan itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi penyebabnya mudah sekali Bapak Ibu. Mudah penyebabnya. Cuma berat menangkalnya itu. Berat Pak menangkalnya itu. Jangankan 30 juta Ustaz. 10 juta aja goyang kami Ustaz. Ayo coba bayangkan. 10 juta saja kita goyang. Apalagi 30 juta kata dia. Nah, ini penyebab kita hari ini Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Nanti kita lihat. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kenapa bermunculan hari ini orang-orang yang mencoba merusak Islam? Itu karena duit juga. Kita lihat kaum-kaum liberal yang bermunculan mencoba merusak nilai-nilai keislaman. Ngapain sih umat muslim itu memaksakan orang untuk pakai jilbab? Kan tidak perlu dipaksa. Nah, ini ada seorang profesor namanya Musda Mulia. Nah, ini saya sebut aja namanya nggak apa-apa karena memang tokoh liberal dia itu. Profesor Musda Mulia itu baru-baru ini dalam podcastnya menyatakan begini. Ngapain kita memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam? Uang semua agama itu sama-sama benar kok, kata dia. Itu profesor di bidang politik Islam. Berkerudung dia. Apa kata dia? Ngapain kita capek-capek hari ini ngajak orang untuk masuk ke dalam Islam? Toh semua agama itu benar kok, menuju Tuhan yang satu kok. Kata dia. Itu kalau bukan karena duit itu Bapak Ibu. Kalau bukan karena duit, nah itu tidak mungkin itu dia ngomong kayak gitu itu. Nah, coba bayangkan. Ada lagi doktor di bidang tafsir dan Quran itu
Beliau bilang begini, perempuan juga. Semua orang-orang yang terlibat dalam LGBT itu, apa kata dia? Tak usah kalian khawatir. Kalian berada pada posisi kalian saja. Tuhan akan memberikan hak kalian. Dan kalian berhak mendapatkan hak kalian. Dan itu tidak tergantung pada kemurkaan Allah. Bayangkan. Sampai berani mengatakan demikian. Itulah yang disebut dengan para pengkhianat-pengkhianat agama. Orang-orang seperti ini disebut dengan pengkhianat-pengkhianat agama. Nabi meninggikan nilai agama, mereka yang meredupkan nilai agama. Tapi memang untuk meredupkan nilai agama perlu dari tangan-tangannya orang-orang muslim. Kita lihat Bapak Ibu. Anak-anak daripada kesultanan itu muslim semua, muslim. Yang mencuci otak mereka siapa? Non-muslim, kafir. Mereka belajar ke Eropa, dicuci otaknya. Ketika setelah dicuci otaknya balik, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, mereka manfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Apa jawaban mereka? Apa yang mereka sampaikan? Kami hanya memperkaya diri. Kami hanya membuat diri kami sejahtera. Kalau kami sejahtera, kami bisa bekerja dengan baik dan benar. Ternyata pada akhirnya apa? Pada akhirnya, di akhir kepemimpinan yang terakhir daripada Turki Utsmani, perebutan kekuasaan. Setelah dilakukan perebutan kekuasaan, yang terakhir naik, tapi kemudian tak lama kemudian oleh Panglima Kemal Atatürk. Apa kata Panglima Kemal Atatürk? Aku yang punya jaringan komunikasi, aku yang punya kekuatan, aku yang punya tentara, kok dia yang berkuasa? Akhirnya apa? Dia bangunlah sistem pemerintahan yang lain, baru kemudian dia gulingkan kerajaan Turki Daulah Utsmaniyah. Tergulingkan Turki Utsmani, hilang. 1924 akhir. Hancur Turki Utsmani, naik di situ sistem pemerintahan yang baru, yang sistem pemerintahan tidak lagi sistem kerajaan tapi republik. Siapa orang pelopornya Bapak Ibu? Kemal Atatürk, yang sampai hari ini dicaci dimaki orang. Sampai kiamat akan dicaci maki orang terus itu. Kemal Atatürk. Kenapa? Pelopor, peletak batu pertama sekulerisme di dunia, yang ikut bekerja sama dengan Yahudi. Orang pertama yang merusak Islam dari sistem sekulerisme yang dibangun oleh Yahudi, yang kemudian diberikan kepada Kemal Atatürk, yang pada akhirnya Kemal Atatürk terhasut sampailah dia mati Bapak Ibu. Bukan tak lama Bapak Ibu, ketika dia naik menjadi seorang presiden atau pemimpin, semua yang berbau Arab dia singkirkan. Semua yang berbau Arab dia singkirkan. Awal mula perperangan antara timur dan barat. Artinya apa? Perperangan antara Islam dengan barat ketika itu dimulai. Setelah Kemal Atatürk naik menjadi seorang pemimpin, disingkirkannya Bapak Ibu semua nilai-nilai keislaman tadi. Apa yang terjadi? Mohon maaf. Bukan kemajuan di tengah umat muslim, tapi justru semakin mengalami kemunduran. Semua nilai-nilai Islam hilang. Tak perlu berjilbab, tak perlu azan pakai bahasa Arab. Azan boleh tapi pakai bahasa Turki. Pada masa itu, coba bayangkan. Tak boleh azan pakai toa. Jadi kalau sekarang ada azan tak boleh pakai mic luar, berarti beda tipis dengan Kemal Atatürk itu dia. Zaman dulu ada Pak, jangan salah itu. Di Indonesia itu, apa kata beliau, saya masih ingat betul itu. Tidak boleh, tidak usah pakai mic luar, mic dalam saja. Pertanyaannya, kalau kita manggil orang mau azan pakai mic dalam, siapa yang dengar? Wong setan aja nggak dengar, apalagi yang di luar. Coba bayangkan, kalau sekarang nggak tahu saya. Tapi itu dulu terjadi. Kita sebut saja namanya Pak. Namanya siapa? Siapa Pak? Ada yang tahu? Yang ketika itu mengusik-usik toa masjid. Jangan pakai mic luar gitu dia. Tapi sekarang beliau udah tobat itu. Ketua Dewan Masjid Indonesia itu Pak. Waktu itu, masa itu. Tapi itu waktu itu mungkin ada pengaruh yang lain. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu.
pengkhianat. Munculnya di tengah umat muslim orang-orang yang berkhianat terhadap nilai-nilai keislaman itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahasa sederhananya begini kata Nabi. Kelak di akhir zaman akan muncul para pengkhianat-pengkhianat, bahasanya begini. Yang dimaksud dengan para pengkhianat itu orang-orang muslim berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak menjalankan nilai-nilai keislaman. Sederhananya, bahasa sederhananya, muslim harusnya sholatnya di masjid tapi dia tak sholat. Mukmin atau mukminah seharusnya dia berjilbab tapi dia tak berjilbab. Seorang muslim seharusnya berdagang dengan jujur tapi dia menipu. Seorang muslim seharusnya tidak suap tapi dia suap. Seorang muslim seharusnya dia tidak melakukan korupsi, dia korupsi. Seorang muslim tidak bercampur dengan laki-laki dan perempuan, seharusnya tidak bercampur laki-laki dan perempuan, dia bercampur. Seharusnya seorang muslim tidak berzina, dia berzina. Nah, inilah yang dimaksud. Dan sekian banyak. Makanya dalam hadis-hadis akhir zaman itu rata-rata yang disampaikan Nabi tentang apa? Kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan, kecurangan, penipuan dan pengkhianatan. Makanya kata Nabi, rata-rata pengkhianatan. Sampai di dalam satu hadis itu yang paling berbahaya dari sifat umat manusia itu kata Nabi, yang dikategorikan bahkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Munafik namanya. Ayatul munafik salasa. Satu di antaranya siapa? Di antara tiga tadi, pengkhianat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau setiap masjid berbicara tentang pengkhianat dengan toanya keluar, kira-kira yang mendengarkan sakit enggak tuh? Yang sakit tuh yang pengkhianat. Andai kata semua masjid dan toanya diarahkan kepada mana semua? Berbicara tentang pengkhianatan, kerusakan, berbicara tentang azab bagi mereka para pengkhianat, saya yakin Bapak Ibu, banyak orang tuh takut. Tapi dengan catatan semua masjid berani mengatakan pengkhianatan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau berani, kenapa kita katakan demikian? Sekian banyak yang berbicara tentang pengkhianatan, mesti ada masuk, mesti itu. Apalagi kalau sempat para calon-calon pemimpin kemarin itu kita duduk kan, kita sampaikan tentang dosa pengkhianatan itu. Wah, itu kayaknya banyak yang mundur itu. Tapi nggak tahu juga ya kan. Karena sudah terlalu cinta terhadap dunia, bisa jadi tidak. Nah, itu yang kedua. Kata Nabi, yang kedua adalah munculnya para pengkhianat. Yang ketiga Bapak Ibu, apa penyebab runtuhnya dan mundurnya umat muslim hari ini? Penyebab kehancuran umat muslim hari ini, hilangnya rasa kasih dan sayang sesama umat muslim. Inilah poin penting kita di subuh hari ini Bapak Ibu. Kita ambil contoh kasus yang baru-baru ini. Ada mayat meninggal tapi tak ada yang tahu. Itu penyebab sederhananya satu saja Pak. Tidak adanya simpati dan empati umat muslim terhadap muslim yang lain. Itu paling sederhana itu Pak. Paling sederhana. Dan saya selalu sampaikan permasalahan ini. Simpati kita, empati kita, rasa kasih dan sayang kita hanya kita berikan kepada orang-orang yang bisa memberikan sesuatu kepada kita. Maksudnya apa itu Ustaz? Ya kalau dia rajin ngasih aku duit, ya aku kasih dia. Aku sayang sama orang yang sering kasih aku duit. Tapi coba, sekarang saya tanya ibu-ibu, saya tanya bapak ibu semua. Ada orang yang sering memberikan bapak ibu duit dalam bentuk suap. Kira-kira bapak ibu pilih atau tidak? Kalau aku tak pilih tak enak Pak Ustaz. Baik, sekarang kita lihat di mana rasa kasih dan sayangnya. Justru kita semakin menjerumuskan dia. Tapi kalau kita katakan kepada dia, "Bang, abang jangan suap ya, kalau mau naik jadi caleg ya jangan suap." Itu rasa kasih dan sayang. Itu rasa sayang kita Pak. Makanya nasihat seorang muslim kepada muslim yang lain itu wajib. Jangan pernah berhenti memberikan nasihat. Kalau nampak kotornya bersihkan. Kalau nampak rusaknya perbaiki. Jangan nampak rusaknya kita ikuti rusaknya. Jangan nampak kotornya kita ikuti. Ah, dia kan udah terlanjur kotor, iya belum kotor-kotor banget, gak apa-apa lah. Astagfirullah. Itu yang terjadi hari ini. Rasa simpati, kasih sayang kita kurang. Dan apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Wallahu subhanahu idza arada an yarhama abdan askana fi qalbihi ar-ra'fah war-rahmah wa idza arada an yu'adzibahu
naza'a min qalbihi rahmah wa ra'fah wa abdalahu bihima al-ghilzah wal qiswah. Jika Allah hendak merahmati seorang hamba, maka dia akan letakkan di dalam hatinya sifat kasih dan sayang. Sebaliknya, jika dia ingin menyiksanya, maka dia cabutlah dari hati mereka sifat kasih dan sayang, serta mengganti keduanya dengan sifat amarah dan keras hati, qaswah. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan perkataan demikian bukan tanpa sebab. Kenapa? Karena penyebab kehancuran umat muslim itu disebabkan karena hati yang keras tadi, Bapak Ibu. Maka kita butuh, Bapak Ibu, untuk meluluhkan hati yang keras tadi ini. Itu butuh rasa kasih, lemah lembut, rasa kasih dan sayang. Nampak orang di pasar melakukan kecurangan, sampaikan, "Bang, jangan curang-curang dalam jualannya." Dengan bahasa yang lembut. Kata abangnya, "Ibu, jangan campuri urusanku ya." Lembut juga jawabannya, tapi nyelekit itu. Kita yang kasih nasihat, kita pula yang dinasihati. "Bang, jangan curang ya. Bang, jangan menipu ya." Apa kata abangnya? "Bu, jangan ikut campur ya," gitu dia. Nah, begitu bahasa sekarang. Tapi tak masalah Bapak Ibu, tidak ada masalah. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu semua sekarang, apa yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang tadi? Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang itu yang paling hari ini harus kita tonjolkan adalah menasehati setiap orang yang terjerumus dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Itu rasa kasih sayang paling tinggi. Kalau bahasa mereka, itu namanya mengkritik, Pak Ustaz. Memang kritik, tapi kan kritiknya dengan kasih dan sayang. Salah ya kita kritik. Masa salah kita biarkan? Kalau salah kita biarkan, berarti kita mengaminkan perbuatan yang salah. Kita ambil contoh. Ada salah satu pengurus masjid misalkan menggunakan duit masjid. Aku pinjam ya ketua duit infak ni dulu. Atau dia minjamnya bukan pada ketua misalkan, karena dia bendahara, dia pinjam duit dulu untuk yang lain gitu. Pertanyaannya, boleh tak minjam duit infak itu? Pakai duit infak itu boleh atau tidak? Jangan sembarang-sembarang aja main pakai duit orang. Duit siapa? Duit kita. Main kita pinjam. Duit bini kita, anak kita, bukan. Duit umat kita pinjam untuk urusan pribadi. Ketua tahu dan tahu kalau itu salah. Kalau tahu itu salah, diingatkan, bukan ikut minjam juga. "Oh iya, aku juga minjamlah," kata dia. Ini muskilah kita, Pak. Artinya apa? Kita mengaminkan perbuatan yang salah. Ini yang terjadi, Pak. Tahu kecurangan di pasar diikuti juga. Kalau kita sampaikan nanti kekurangan jualan kita, nanti tak akan laku jualan kita nih. Oh iya juga ya. Kita tutupilah sama-sama. Akhirnya tutupi sama-sama. Bukan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Itu namanya terjerumus dalam perbuatan yang salah. Kedua-duanya salah. Itu bukan simpati, bukan empati. Kalau aku kasih tahu Pak Ustaz, nanti dia ditangkap orang, dibunuh orang, dipukul orang, kan sayang kita. Itu tidak sayang namanya. Kalau kita menutupi keburukan orang lain tanpa mau memberikan nasihat, tanpa mau memberikan pelajaran, itu bukan sayang. Mencelakai, membiarkan dia celaka, membiarkan dia terjerumus dalam perbuatan yang salah. Kita ambil contoh lagi. Ada orang berzina. Misalkan di satu kampung ada yang berzina di situ. Apa kata kampung tadi? Kita tutupilah. Kan kasihan dia. Itu aibnya dia. Kita biarkan aja. Nanti kita sampaikan. Nah, coba. Orang berzina tapi kemudian malah dijaga, dilindungi. Yang berzina dilindungi. Yang menjaga dicaci maki. Nah, itulah keadaan kita hari ini. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak. Kalaulah kita menutupi kemungkaran, maka kita termasuk bagian daripada pelaku kemungkaran. Kalau kita menutupi kemungkaran orang lain, kita bagian daripada pelaku kemungkaran itu. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah,
wajib bagi seorang mukmin memberikan peringatan kepada pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Lagi-lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bisakah kita menjadi bagian daripada pelaku tersebut untuk bisa memberikan kasih sayang kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran? Bisa apa tak bisa? Bisa apa tidak bisa, Ibu? Besok ibu-ibu ke pasar nampak orang curang, langsung kasih tahu ya, Bang, kata Ustadz ini curang gitu. Nah, besok ibu-ibu akan tahu tuh apa yang dikatakan oleh orang tadi. Masuk ke Indomaret, ini baru beberapa hari yang lalu nih. Masuk ke Indomaret, beberapa hari yang lalu saya masuk tuh. Harga yang tercantum berbeda dengan harga yang di-scan. Itu kalau Bapak Ibu mohon maaf tak jeli. Aduh, habis kita Pak. Habis. Kena tipu habis. Saya sampaikan, Bang, tolong harga ini tidak sinkron, jangan ditempel ya Bang. Tengok yang lain-lain juga. Kalau tak sama jangan ditempel. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu datang begitu. Bukan kita sendirian, bukan Pak Azwardi sendirian aja keliling Indomaret, ditengoknya sendirian, tak. Bang Iwan ikut, Pak Desarno ikut, ya kan, Bang Tio ikut, ketua masjid ikut, semua ikut. Tak ada lagi orang yang berani curang kayak gitu. Takut dia Pak, tidak mau lagi dia. Oh kok semua masyarakat sudah pada cerdas, kata dia. Semua masyarakat sudah pada cerdas. Takut dia Pak. Kenapa kok takut? Karena orang sudah perhatian dengan kemungkaran. Kalau orang sudah perhatian, tak ada yang mau Pak. Malu dia, takut dia. Maka kenapa kemungkaran itu eksis? Karena didiamkan. Kenapa kemaksiatan itu eksis? Dibiarkan. Kenapa penjualan khamar itu masih tetap eksis? Bir bintang, kamput dan lain sebagainya itu tetap eksis. Mohon maaf. Tidak diambil tindakan. Itu yang paling penting. Coba kalau diambil tindakan. Satu masjid nih, datang ke satu toko, kalau masih jualan lagi awas. Itu di planet Swalayan itu masih jualan bir bintang itu. Kemana pengajuannya itu? Coba bayangkan. Masih jual bir bintang itu. Bir bintang tuh memabukkan apa tak memabukkan tuh Pak Ketua? Memabukkan ya. Saya tak pernah tahu. Yang tahu kan jelas yang tahulah pokoknya. Kita tak tahu Bapak Ibu. Itu di depan mata Pak. Saya sampaikan sama orangnya. Mana yang punya toko ini mana? Tidak ada Pak. Itu manajer kita Pak. Sampaikan ke manajer itu. Kenapa masih jualan ini? Akhirnya nggak disampaikan. Manajernya pergi ke atas. Nanti Pak saya sampaikan dulu. Akhirnya apa? Tak turun-turun lagi. Nah, coba bayangkan. Dibiarkan begitu saja. Kenapa kok bisa leluasa? Karena dibiar. Kecurangan, kemungkaran, kemaksiatan. Kalau kita cuma diam saja, biarkan ajalah, nanti ada orang yang ngurus. Entahlah Pak Bu, entahlah. Itu buktinya mayat yang mati 3 hari 4 hari, tak ada yang tahu. Kok bisa? Apa sebab? Kami tak pernah jalan ke rumah dia Ustaz. Apa sebab? Tetangga kok bisa tidak tahu juga? Apa sebab? Itulah tadi. Kadang-kadang mohon maaf. Mungkin kita tak menyalahkan siapapun, tapi yang salahkan kita semua. Apa sebab? Karena kurangnya simpati dan empati kita sesama muslim. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita tak berani menasehati saudara seiman kita karena kesalahan yang mereka lakukan. Kita tak sanggup menasehati mereka, kita tak berani menasehati mereka. Maka tak salah kata Nabi, penyebab dihancurkannya satu kaum, satu hamba kata Nabi, kalau sudah hilang rasa simpati dan empati dalam diri mereka, akan aku hancurkan kata Nabi. Kata Allah, begitu juga dalam hadisnya, dalam firman kata Allah. Begitu juga kata Nabi dalam hadisnya. Salah satu penyebab kehancuran umat muslim adalah hilangnya rasa kasih dan sayang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa dampak daripada segala hal tersebut? Dampak dari 3 poin yang tadi saya sampaikan. Kemungkaran, kemaksiatan menjadi pola hidup masyarakat. Kebiasaan mereka dengan tradisi-tradisi kemaksiatan dan kemungkaran, maka sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Kita ambil contoh.
Ada enggak tradisi nenek moyang kita yang kita anggap tidak baik? Ada enggak? Saya ambil satu tradisi Bapak Ibu. Satu tradisi yang sangat menurut saya tak baik. Dulu waktu kita kecil, asal sakit disuruh mandi air jeruk. Yakinlah, kalau kau mandi air jeruk nanti sembuh. Setelah kita mandi tak sembuh-sembuh. Sampai hari ini, kepercayaan itu di salah satu daerah tradisi itu masih menjadi. Coba bayangkan. Apa kata mereka? Kalau kau tak mandi jeruk, kalau kau tak mandi belimau, tak sah puasamu. Coba bayangkan. Ini tradisi yang merusak akidah juga. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang mau merubah itu? Tak ada Pak. Kita ambil contoh, ini ntar lagi mau Ramadan nih. Sampai ada yang berani mengatakan kalau kau tak mandi air jeruk, tak mandi belimau, tak sah puasamu. Itu sejak kapan datangnya? Siapa yang nyampaikan begitu? Tradisi kalau sudah dikaitkan dengan akidah, bahkan sampai pada kewajiban, itu mesti merusak itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Bentar lagi mau Ramadan itu. Kita lihat nanti. Berapa banyak orang yang mandi belimau itu bercampur laki-laki dan perempuan. Kira-kira bersih mananya? Apanya yang bersih? Matanya yang bersih? Iya. Karena cuci mata tadi kan. Makanya bersih mata itu. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat fenomena apa yang disampaikan tadi dengan kemunduran, kita pasti tergantung juga dengan keimanan bagi seseorang itu untuk membentenginya. Begitu misalkan apakah secara didik melalui anak-anak dari yang kecil sampai yang sedang. Kita lihat perkembangan globalisasi IT yang begitu cepat. Negara-negara Arab Saudi sekarang sudah bebas dampaknya dengan pergaulan-pergaulan bebasnya. Ini mungkin memberikan gambaran bagi kita semuanya yang mungkin tidak mayoritas. Biarpun kita melihat bahwa negara-negara Arab atau negara Asia Barat itu adalah negara Islam. Ini menjadi fenomena yang perlu kita sikapi bagi kita bangsa Indonesia untuk membentengi dengan iman, mulai dari anak-anak sampai kita yang dewasa. Karena tanpa iman pasti mereka akan terpengaruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan Bapak nih. Itulah yang kita harapkan tuh Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan dalam membentengi generasi-generasi kita? Saya kira kalau kayak Pak Desarno, Pak Azwardi, Bang Iwan, ini mungkin tidak aman-aman aja sedikit. Tapi kan kita nggak tahu generasi kita 20 tahun ke depan. Nah, apalagi ibu-ibu yang belakang ini insya Allah masih aman lah. Kayaknya banyak yang tidak punya HP. Maksudnya itu tidak pandai main HP kan gitu. Tapi anak sekarang bukan tak pandai lagi main HP. HP apa yang tak ada di tangan mereka sekarang? Aku maunya HP aku itu HP Apple. Tahu pula dia Apple lagi. Awak cuma tahu jeruk dia Apple. Coba bayangkan Pak. Tidak mau dia. Saya ni nak mak belikan kamu HP Nokia ya. Tak mau lagi mak, taklah jadul. Tak bisa lagi kami pakai Nokia sekarang. Coba bayangkan. Anak zaman sekarang tuh Pak. Anak SD atau belum masuk sekolah lagi sudah paham Dulu boro-boro. Memang dulu tak ada HP Pak Ustaz. Memang iya tak ada HP. Tapi satu sisi orang tua kita tak kasih juga kan. Baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang pertama, yang harus kita bentengi hari ini Bapak Ibu, tanamkan kepada anak-anak kita pendidikan akidah di rumah. Di sekolah Pak Ustaz, wallahu a'lam. Kalau sekolahnya pesantren, dengan mohon maaf sekolah-sekolah yang punya yang ada pelajaran-pelajaran keislamannya yang baik, bolehlah. Tapi kalau sekolahnya bebas, saya tak jamin Pak. Saya tak jamin. Maka perlu tenaga ekstra bagi orang tua untuk memberikan pendidikan agama yang baik pada anak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siapa yang anaknya pulang ke rumah kemudian Bapak Ibu katakan, dah solat nak? Dah solat nak? Ada ibu-ibu tanya begitu sama anak? Kalau sempat tidak ada, jangan cuma tanya, nak dah solat nak? Ntar lagi ya Bu. Iyalah. Tak ditanya lagi sama mak ya. Nak dah sampai, kalau bisa sampai berbuih mulut tuh. Tanya. Kalau anaknya marah, marahin balik.
Nah, ini zaman sekarang. Harus begitu, harus. Kalau tak mau sholat, dia katakan kepada anak, kalau kau tak mau sholat, jangan tinggal di rumah nih, kau cari tempat lain. Biarkan kita menangis di sini daripada menangis di akhirat. Berani apa tidak? Ibu-ibu berani, yakin? Nah, bagus. Berani bagaimana? Wah, harus berani. Kalau tak berani, habis awak. Itu satu. Saya temukan, Pak, orang tuanya, nak dah sholat, belum Mak, ntar lagi ya Mak, dah dibiarkan sama maknya, dibiarkan sama bapaknya. Akhirnya apa? Tak sholat anaknya. Dan akhirnya terjadi apa? Biasa-biasa saja, tak ada dosa, baik bagi orang tuanya, baik bagi anaknya. Inilah yang terjadi hari ini, Pak. Kalau anak-anak kita tak sholat, mereka sekarang tidak merasa berdosa. Kenapa tak merasa berdosa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan tidak sholat. Satu, peran orang tua hari ini jauh lebih ekstra. Harus lebih ekstra peran orang tua hari ini memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentengi pergaulan mereka dengan memberikan pergaulan yang baik kepada mereka, atau pantau mereka dalam pergaulan dia. Nak, pokoknya jangan kau pernah bonceng laki-laki atau perempuan manapun. Kan itu. Tapi kan cuman berkawan aja ya, Mak. Bahasa yang cuman berkawan ini yang menjadi masalah. Ia berkawan tapi sama siapa? Sama perempuan. Duduk berdua, satu motor pula lagi. Emaknya biasa pula lagi, bapak dia. Nanti kau balikkan anakku ya, kata dia. Pokoknya jangan lupa balikkan. Jangan malam-malam ya. Orang tuanya pula yang nyuruh. Kok kau tak jemput anakku, kata dia. Astagfirullahaladzim. Tolong Bapak Ibu bentengi pergaulan anak-anak kita hari ini, dipantau. Terkhusus pergaulan mereka di dunia elektronik, terkhusus dalam gadget HP. Tolong dipantau. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Pemerintah sudah memblokir situs-situs porno. Tapi mohon maaf, akal anak zaman sekarang nih lebih cerdas daripada kancil. Dicarinya kunci untuk membuka itu, Pak. Bayangkan, saking cerdasnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tolong dipantau. Judi online-nya, kalau dia masih main judi online, sampaikan dia. Kalau kau mau masih main game online, judi online, tak usah pakai HP. Selesai. Pengaruhnya besar, Pak. Besar sekali. Pengaruh apa, Ustaz? Kerusakannya. Yang kedua. Yang ketiga, sampaikan kepada pihak sekolah, atau berikan anak-anak kita, sekolahkan dia di tempat yang mohon maaf, yang ketat, yang disiplin, yang begitu ketat dengan aturan-aturan. Biarkan nak dia sakit hati lah, tak apa-apa. Lebih baik kita menangis sekarang daripada menangis di akhirat, Pak. Tak jadi masuk surga kita. Gara-gara anak tak jadi kita masuk surga. Atau kita tak berkumpul, ada satu anak yang tak ada. Jangan sampai. Lebih baik hari ini kita menangis. Yang keempat, Pak, tegaslah terhadap anak. Anakku ya Ustaz, kalau dikeraskan sedikit kasihan dia. Inilah penyebabnya nih Bapak Ibu. Ini penyebabnya. Kita luluh sama anak. Nengok anak menangis sedikit, luluh pula hati awak. Ambillah nak HP ni. Dahlah, daripada kau menangis nanti, ambillah. Selesailah urusan. Anak kecil hari ini kejadian nyata. Apa kata anak kecil? Umur 3 tahun setengah. Apa kata dia? Pak, bapak kok hari ini saya tengok dah kayak babi aja, kata dia. Itu bapak kandungnya gitu kan ya? Saya ditanya sama bapaknya, dari mana kau tahu kalimat ini? Nak, dari HP. Coba bayangkan, anak umur 3 tahun setengah, bapak lama-lama kok kayak monyet ya Pak, kata dia. Itu bapaknya di situ. Astagfirullahaladzim. Dan masih banyak pengaruh-pengaruh yang lain daripada hal tersebut. Artinya Bapak Ibu, kembali kepada 4 poin tadi. Yang pertama, pendidikan agama kita kencangkan, Pak.
Jangan lemahkan pendidikan agama kita hari ini. Pemerintah ada namanya gerakan maghrib mengaji. Itu positif. Kita bantu Pak, masjid-masjid bantu. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid ramai pengajiannya. Cuman sayang, pengajiannya untuk yang tua-tua. Yang muda-muda tak ada, anak-anak tak ada. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau anak masuk masjid, anak-anak masuk masjid, bermain dia di dalam masjid itu, jangan dimarahi. Besok tidak akan kita lihat dia di masjid lagi. Kalau bisa kita pantau, kita pantau. Tak ada masalah. Satu orang di antara pengurus masjid, mungkin sholatnya di akhir, setelah memantau anak-anak, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Untuk kebaikan, maslahatnya besar, tidak ada masalah. Tapi mohon maaf, kita marah-marahi dia, kita pukul dia, besok tak lagi dia sholat di masjid. Di mana dia sholat? Di kafe. Jangan salah besok. Kalau dia sholat di kafe, dia tak paham bacaan sholat, dia tak mengerti baca Quran, jangan salahkan. Jangan salahkan kafe. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, pendidikan agama yang pertama. Artinya apa? Hari ini ekstra pendidikan yang harus kita berikan. Yang kedua, pantau terus pergaulan dia. Berikan dia pergaulan yang baik. Yang ketiga, penting bagi kita untuk menentukan tempat sekolah dia yang disiplinnya tinggi, yang agama, nilai agamanya tinggi. Mohon maaf, kita tidak mengkerdilkan sekolah apapun. Tapi penting bagi kita untuk memperhatikan sekolah anak-anak kita. Karena pendidikan bagi mereka itu baik, kedisiplinan bagi mereka baik. Sehingga kita butuh kedisiplinan pada anak kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolong tegas terhadap anak. Tegas, bukan lembut. Kita ini sudah terlalu lemah, terlalu lembut sama anak. Kita biarkan aja, biarkan ajalah. Biarkan ajalah, karena biarkan ajalah itulah yang disebut dengan antipati. Tidak ada di situ rasa simpati. Itulah kalimatnya, entahlah, biarkan ajalah, biarkan ajalah. Sampai sini Pak ya, cukup Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Perhatian, simpati dan empati kita harus kita munculkan dari saat ini terhadap apapun dalam bentuk kemaksiatan dan kemunduran apapun. Kemaksiatan, kemungkaran apapun, kita berikan perhatian kita kepada generasi-generasi kita. Kelak yang mengisi masjid ini bukan lagi Pak Azwardi, bukan lagi kita, bukan Pak Desarno, bukan Pak Iwan, tapi yang mengisi masjid kita ini besok adalah generasi-generasi kita yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al tajammu'an ala tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.